Selamat siang, Shalom. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran yang menyalurkan sekresi hormonnya langsung ke dalam darah. Hormon tersebut memberikan efeknya ke organ-organ lainnya atau target. Struktur kelenjar endokrin. Terdapat dua tipe kelenjar, yaitu eksokrin dan endokrin. Kelenjar eksokrin melepaskan sekresinya ke dalam ductus pada permukaan tubuh seperti kulit atau organ internal seperti lapisan traktus internal. Kelenjar endokrin termaksud hepat, pankreas, payudara, dan kelenjar laminaris untuk air mata. Fungsi sistem endokrin: 1. Membedakan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. 2. Menstimulasi urutan perkembangan. 3. Mengkoordinasi sistem reproduktif. 4. Memelihara lingkungan internal optimal. 5. Melakukan respon korektif dan aduktif ketika terjadi situasi darurat. Hormon dan fungsinya. Yang pertama, amina merupakan variasi susunan asam amino tirosin. Kelompok ini meliputi tiroksin, kelenjar tiroid, epinefrin, dan norepinefrin dari medula adrenal. Kedua, protein merupakan rantai asam amino, insulin dari pankreas, hormon pertumbuhan dari kelenjar hipofisis anterior, kalsitonin, dan kelenjar tiroid. Rantai pendek asam amino disebut peptida. Hormon antideuterik dan aktisonin yang disintesis oleh hipotalamus merupakan hormon peptida. Ketiga, steroid. Kolesterol merupakan prekursor hormon steroid yang meliputi kortisol dan aldosteron dari korteks adrenal, estrogen, dan progesteron dari ovarium dan testosteron dan testis. Macam-macam sekresi hormon. 1. Sekresi diurnal atau pola yang naik turun dalam periode 24 jam. Contohnya kortisol. Kadar kortisol meningkat pada pagi hari dan turun pada malam hari. Kedua, yaitu sekresi pulsatif dan siklik naik turun sepanjang waktu tertentu, seperti bulanan. Estrogen dan non-siklik dengan puncak dan lembahnya menyebabkan siklus menstruasi. Ketiga, sekresi hormonal variabel dan tergantung pada kadar substrat lainnya. Hormon paratiroid disekresi dalam berespon terhadap kadar kalsium serum. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar, yaitu hipotalamus, pankreas, gonad, adrenal, hipofise, tiroid, dan paratiroid. 1. Kelenjar hipotalamus adalah bagian dari otak, tepatnya di encephalon, yang terdiri dari sejumlah nukleus dengan glukokortikoid, glukosa, dan sulfur. Fungsinya yaitu sebagai monitoring dan mengontrol berbagai aktivitas dari tubuh yang sangat banyak. Hipotalamus mengirim suatu signal ke kelenjar adrenal, yaitu epinefrin dan norepinefrin. Yang kedua, yaitu pankreas, adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama: menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin dihasilkan sel beta, GHS dihasilkan sel epsilon, GHIH yang dihasilkan sel delta. Fungsi pankreas: 1. Mengatur kadar gula dalam darah melalui pengeluaran glukagon yang menambah kadar gula dalam darah dengan mempercepat tingkat pelepasan dari hati. Kedua, pengurangan kadar gula dalam darah dengan mengeluarkan insulin
yang mana mempercepat aliran glukosa dalam sel pada tubuh, terutama otot. Insulin juga merangsang hati untuk mengubah glukosa menjadi glikogen dan menyimpannya di dalam sel-selnya. Ketiga, kelenjar gonad atau kelenjar melamin adalah kelenjar endokrin yang memproduksi dan mengeluarkan steroid yang mengatur pembangunan tubuh dan mengendalikan karakteristik seksual sekunder. Pada pria, gonadnya adalah testis dan pada wanita yaitu ovarium. Keempat, adrenal. Pada mamalia, kelenjar adrenal adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kelenjar ini bertanggung jawab pada pengaturan respons stres, pada sintesis kortikosteroid dan katekolamin termaksud kortisol dan hormon adrenal. Yang kelima yaitu hipofise, menghasilkan hormon yang mampu merangsang kelenjar lain untuk menghasilkan hormon lainnya. Hipofise terletak di sela tursika lekukan ospinodalis, basis krani, berbentuk oval dengan diameter kira-kira 1 cm. Kelenjar hipofase terdiri dari hipofase anterior, medula, dan posterior. 1. Hipofise anterior. Di antaranya hormon pertumbuhan yang bekerja pada tulang, otot, kulit, dan bekerja sangat terbatas. Pada pria, hormon ini bekerja dari lahir hingga usia 21 tahun. Pertumbuhan drastik terjadi pada usia 13 sampai 16 tahun. Pada wanita, hormon ini bekerja dari lahir hingga usia 18 tahun. Pertumbuhan drastik pada usia 9 sampai 12 tahun. Hormon pertumbuhan sangat dipengaruhi kadar glukosa dalam darah. Kadar glukosa dalam darah akan meningkat bila selesai makan. Kedua, hipofise medula, menghasilkan melanoksis stimulasi hormon atau MSH yang akan menghasilkan pigmen melanin untuk warna kulit. Semakin banyak melanin, maka semakin hitam pigmen kulit. Begitupun sebaliknya. Ketiga, hipofise posterior, hormon oksitosin, regulasi kontraksi rahim setiap 3 jam, 2,5 jam, 1,5 jam, 1 jam, sampai dengan 10 menit setiap kali. Membantu dalam proses pengeluaran air susu ibu setelah melahirkan, setelah kelenjar mamae ibu dihisap oleh bayi. Hormon relaxing membukanya simplicis pubis tulang kemaluan sehingga bayi mudah dilahirkan. Keenam yaitu kelenjar tiroid, menghasilkan 3 jenis hormon yaitu T3, T4, dan sedikit kalsitonin. Hormon T3 dan T4 dihasilkan oleh folikel, sedangkan kalsitonin dihasilkan oleh parafolikuler. Bahan dasar pembentukan hormon-hormon ini adalah yodium, diperoleh dari makanan dan minuman. Yodium yang dikonsumsi akan berubah menjadi ion yodium atau yodida yang termaksud secara aktif ke dalam kelenjar. Ketujuh, kelenjar paratiroid, menempel pada bagian anterior dan posterior kedua lobus kelenjar tiroid. Oleh karenanya, kelenjar paratiroid berjumlah 4 buah. Kelenjar ini terdiri dari 2 jenis yaitu chief cell dan occiput cell. Merupakan bagian terbesar dari kelenjar paratiroid, mensintesa dan mensekresi hormon paratiroid atau parashormon, disingkat PTH. Demikian penjelasan singkat saya mengenai anatomi fisiologi sistem endokrin. Semoga bisa dimengerti dengan baik dan bisa menjadi pegangan bagi kita semua untuk masa depan. Sekian.